Hai teman-teman, dari zaman dulu manusia selalu tertarik sama sungai. Sungai itu penting banget loh. Kita bisa minum airnya, buat nanam padi, jadi jalan buat bepergian, dan juga jadi inspirasi banyak budaya. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan keliling dunia, lihat sungai-sungai terpanjang yang melewati lebih dari 2 negara. Ikut, yuk kita jelajahi keindahan sungai-sungai ini, cari tahu sejarahnya, dan pelajari kenapa sungai-sungai ini penting banget buat jutaan orang. Petualangan kita mulai dari Afrika, benua yang penuh dengan keajaiban alam dan budaya yang kaya. Di sana ada Sungai Nil yang panjang banget, ngalir melewati 11 negara. Sungai ini adalah urat nadi kehidupan bagi banyak komunitas di sepanjang jalurnya. Sungai Nil ini sungai terpanjang di dunia loh. Dari hulunya di Burundi, sungai ini memulai perjalanan epiknya. Sungai Nil ngalir ke utara melewati padang rumput Afrika Timur yang luas. Pemandangan di sepanjang sungai ini sangat menakjubkan. Sungai Nil ini penting banget buat hewan-hewan liar dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Banyak spesies hewan bergantung pada air sungai ini untuk bertahan hidup. Dulu orang Mesir kuno pakai air sungai ini buat tanaman, jalan buat bepergian, dan juga sebagai sumber kehidupan utama mereka. Tanahnya jadi subur karena banjir tiap tahun. Banjir ini membawa lumpur yang kaya akan nutrisi, sangat baik untuk pertanian. Kita juga bisa lihat banyak binatang keren di sini, kayak kuda Nil, buaya, yang sering terlihat di sepanjang sungai. Sampai burung-burung yang lagi migrasi. Sungai Nil adalah rumah bagi banyak spesies burung yang bermigrasi setiap tahun, menjadikannya tempat yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kita ke Amerika Selatan. Di sini, ada Sungai Amazon. Sungai terbesar di dunia kalau dilihat dari banyaknya air. Dari hulu di pegunungan Andes Peru, Sungai Amazon ngalir melewati benua Amerika Selatan dan ngumpulin air dari banyak anak sungai sebelum akhirnya sampai di Samudra Atlantik. Sungai Amazon ini penting banget buat jutaan orang yang tinggal di sana. Mereka pakai airnya buat makan, minum, dan jalan buat bepergian. Sekarang kita ke Asia. Di sini ada Sungai Yangtze, sungai terpanjang ketiga di dunia. Sungai Yangtze mulai dari pegunungan Tanggula di Tibet, terus ngalir ke timur melewati tengah-tengah Tiongkok. Sungai ini penting banget buat sejarah, budaya, dan ekonomi Tiongkok. Di pinggir sungainya ada kota-kota ramai, desa-desa, dan tempat-tempat budaya yang penting, termasuk Bendungan Tiga Ngarai yang terkenal itu. Kita nyebrang lautan ke Amerika Utara. Di sini ada Sungai Mississippi, sungai terpanjang keempat di dunia. Sungai ini mulai dari Danau Ita di Minnesota, terus ngalir ke selatan melewati Amerika Serikat. Sungai Mississippi ini penting banget buat sejarah dan budaya Amerika, sampai jadi inspirasi musik, cerita, dan dongeng. Kalau kita ikutin Sungai Mississippi, kita bakal lihat pemandangan yang beda-beda, dari hutan di utara sampai rawa-rawa di Louisiana. Sekarang kita ke Siberia, Rusia, yang dingin dan luas. Wilayah ini terkenal dengan musim dinginnya yang ekstrem dan pemandangan alam yang menakjubkan. Siberia adalah salah satu tempat terdingin di bumi, dengan suhu yang bisa turun hingga minus 90 derajat Celcius. Di sini ada Sungai Yenisei, sungai terpanjang kelima di dunia. Sungai ini mengalir sepanjang lebih dari 5.500 km, menjadikannya salah satu sungai terpenting di Rusia. Sungai ini mulai dari Pegunungan Sayan di Mongolia, terus ngalir ke utara melewati Siberia. Pegunungan Sayan sendiri adalah rangkaian pegunungan yang indah dan penuh misteri, dengan banyak flora dan fauna unik. Sungai Yenisei ini penting banget buat orang-orang yang tinggal di sana. Penduduk lokal sangat bergantung pada sungai ini untuk kehidupan sehari-hari mereka. Mereka pakai airnya buat makan, minum, dan jalan buat bepergian. Selain itu, sungai ini juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak nelayan lokal yang menangkap ikan di perairannya. Kalau kita ikutin Sungai Yenisei, kita bakal lihat pemandangan Siberia yang indah dan liar, dari hutan taiga sampai tundra yang luas. Hutan taiga yang lebat dan tundra yang terbuka memberikan kontras yang menakjubkan, menunjukkan betapa beragamnya ekosistem di wilayah ini. Sekarang kita ke Tiongkok lagi. Di sini ada Sungai Kuning, sungai terpanjang ke-6 di dunia. Sungai Kuning ini disebut tempat lahirnya peradaban Tiongkok loh. Sungai ini penting banget buat sejarah, budaya, dan ekonomi Tiongkok.
Sungai Kuning udah lihat banyak kerajaan, kota-kota besar, dan budaya yang keren. Walaupun banyak tantangan, orang-orang di Sungai Kuning bisa hidup berdampingan sama sungai ini. Mereka pakai airnya buat sawah, jalan buat bepergian, dan cari nafkah. Kita balik lagi ke Siberia. Di sini ada Sungai Ob, sungai terpanjang ke-7 di dunia. Sungai Ob mulai dari pegunungan Altai terus ngalir ke utara melewati Siberia Barat sebelum sampai di Samudra Arktik. Sungai Ob ini penting banget buat orang-orang yang tinggal di sana. Mereka pakai airnya buat makan, minum, dan jalan buat bepergian. Kalau musim dingin, Sungai Ob beku loh. Pemandangannya jadi kayak negeri dongeng. Kita ke Amerika Selatan lagi. Di sini ada Rio de la Plata, sungai terluas di dunia. Rio de la Plata ini sebenarnya muara, tempat sungai Uruguay dan sungai Paraná bertemu. Di pinggir muara ini ada kota-kota besar di Amerika Selatan, kayak Buenos Aires dan Montevideo. Kita balik lagi ke Afrika, benua yang penuh dengan keajaiban alam dan budaya yang kaya. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu permata tersembunyi di Afrika, yaitu Sungai Kongo. Di sini ada Sungai Kongo, sungai terdalam di dunia dan sungai terpanjang kedua di Afrika. Sungai ini memiliki panjang sekitar 4.700 km dan mengalir melalui beberapa negara. Sungai Kongo mulai dari dataran tinggi Afrika Tengah, terus ngalir melewati tengah-tengah Afrika Tengah sebelum sampai di Samudra Atlantik. Sungai ini mengalir melalui hutan hujan yang lebat dan penuh dengan kehidupan. Sungai ini penting banget buat ekosistem di sana. Hutan hujan di sekitar Sungai Kongo adalah salah satu hutan hujan terbesar di dunia dan menjadi rumah bagi banyak spesies unik. Banyak binatang yang tinggal di sini, kayak gorila, yang merupakan salah satu primata terbesar dan paling karismatik di dunia. Simpanse yang terkenal dengan kecerdasannya, dan gajah, yang merupakan salah satu mamalia terbesar di darat. Sungai Kongo ini sungai yang besar dan misterius. Ada jeram, air terjun, dan banyak lagi keajaiban alam yang bisa ditemukan di sepanjang alirannya, dan ngarai di sepanjang sungainya. Pemandangan dari udara menunjukkan betapa megah dan luasnya sungai ini, benar-benar permata tersembunyi di Afrika. Terakhir, kita ke timur jauh Rusia. Di sini ada Sungai Amur, sungai terpanjang ke-10 di dunia. Sungai Amur ini jadi batas alami antara Rusia dan Tiongkok. Sungai ini ngalir melewati tempat-tempat yang indah dan penting. Sungai ini juga penting buat ekosistem di sana. Banyak binatang yang tinggal di sini, kayak harimau Siberia, beruang coklat usuri, dan bangau putih. Sungai Amur ini tempat yang indah dan unik, tempat budaya Rusia dan Tiongkok bertemu. Perjalanan kita melewati 10 sungai terpanjang di dunia udah selesai. Kita udah lihat tempat-tempat yang indah dan luar biasa di planet kita. Kita udah lihat kekuatan alam, macam-macam binatang, dan budaya yang unik di pinggir sungai-sungai ini. Sungai itu bukan cuma air, tapi juga sumber kehidupan yang menghubungkan kita semua dan alam. Kalau kita jaga sungai, kita juga jaga bumi dan masa depan kita.